Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Sobat Penggerak, kenalkan saya Putri Yewinasari akan memaparkan koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Pendidikan haruslah holistik, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Pendidik bukan hanya tentang pemberian pengetahuan akademis semata, tapi juga pengembangan kepribadian dan karakter individu. Lalu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan diantaranya hanya transfer materi pelajaran. Ketuntasan materi pelajaran lebih penting dibandingkan pemahaman dan karakteristik siswa. Nilai siswa hanya dinilai dari aspek kognitif saja, dengan mengesampingkan aspek non-kognitif siswa. Pembelajaran dianggap berhasil jika nilai siswa sudah mencapai KKM, siswa sebagai objek pembelajaran. Sedangkan pembelajarannya pun masih model teacher center atau hanya berpusat pada guru. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan masih meminta siswa untuk menghafal materi-materi pelajaran yang saya berikan. Tidak memperdulikan apakah siswa sudah paham dengan materi yang saya berikan, dan menganggap gagal jika murid mendapatkan nilai di bawah KKM. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemahaman Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya lakukan dan pikirkan selama ini ternyata kurang tepat. Dan ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, hal yang saya sadari adalah bahwa aspek pembelajaran tersebut terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, kognitif, afektif, psikomotor, sosial, budaya, dan spiritual. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa siswa sebagai subjek pembelajaran, yaitu bebas berpendapat, bebas berekspresi, dan bebas berkreasi. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.1, saya pun menyadari bahwa guru sebagai fasilitator belajar. Kemudian guru menghadirkan pembelajaran yang aktif, menarik, dan menyenangkan. Guru harus mempelajari karakteristik siswa, dan guru memberikan kesempatan untuk siswa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Lalu, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menerapkan metode student center. Yang kedua adalah menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kemudian, pembelajaran yang akan saya lakukan tidak lagi menuntut siswa, tapi menuntun siswa menjadi pribadi yang baik. Yang terakhir, saya harus mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalani komunikasi yang baik. Baiklah, demikian Sobat Penggerak, koneksi antar materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam bahagia untuk kita semua, calon guru penggerak, bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.